Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, kali ini kita akan melaksanakan praoperasi ya Bu ya. Sebelum saya amati jalannya pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas nanti. Nah, sebelum saya melakukan supervisi di kelas, adapun tujuan yang dilakukan supervisi di kelas yaitu mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran kelas nanti. Dan kenapa kita perlu melakukan percakapan praoperasi? Yaitu sebagai persiapan awal Ibu agar lebih siap atau percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Nah, ada beberapa pertanyaan di praoperasi ini ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran ini? Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kesimpulan dan refleksi di dalamnya. Yang mempunyai tujuan pembelajaran yaitu dengan melihat video yang ditampilkan kepada murid-murid sehingga murid tersebut dapat memahami gagasan yang ada di dalam video tersebut. Dengan berkelompok, murid dapat mudah menganalisis dalam gagasan dalam video. Berarti ada dua hal ya Bu ya dalam pembelajaran, yaitu dengan melihat video yang ditayangkan, murid memahami gagasan, dan juga dalam berkelompok murid juga bisa menganalisis dalam gagasan video tersebut. Nah, kira-kira area pengembangan yang mana yang ingin Ibu capai yang dijadikan observasi itu? Area pengembangan yang ingin diobservasi yaitu bagian proses di mana siswa bersama-sama saling berkolaborasi dalam berkelompok untuk merangkum hasil diskusi dalam menentukan gagasan dalam video. Oke, jadi pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran itu yaitu di mana bagian proses ya Bu ya, bagian proses pembelajaran di mana kolaborasi antar siswa, begitu Bu ya? Iya. Oke, nah saya ingin mendengar Bu rancangan pembelajaran Ibu di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran atau metode pembelajarannya. Oke, untuk strategi yaitu menampilkan sebuah video untuk siswa dapat memahami gagasan teks anekdot. Metode pembelajaran yang saya lakukan dengan berkelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan murid-murid. Oke, baik. Kira-kira Bu, kalau saya memberi rentan 1 sampai 10, penilaian Ibu sendiri terhadap yang Ibu kembangkan itu keberapa? Mungkin posisi saya berada di angka 6 Bu. Oke, masih di angka 6 ya Bu ya. Oke, baik. Saya akan membantu Ibu mencapai angka tersebut ya Bu dengan mencatat hal-hal yang berjalan di kelas nanti. Kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran dan di hari apa? Hari Selasa di jam 10 pada kelas 10 akuntansi 2. Oke, berarti di hari Selasa besok pada jam 10 di kelas 10 akuntansi ya Bu ya. Oke, saya akan datang Bu ya di kelas untuk melakukan observasi ya Bu. Saya akan melihat dan mencatat hal yang terjadi di kelas nanti ya Bu ya. Baik. Oke, setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingin oleh pengajar praktik saya. Oke, sebelum mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan tadi? Yang saya dapatkan adalah saya lebih siap untuk melakukan pembelajaran di kelas dan saya lebih fokus kepada tujuan pembelajaran saya. Oke, baik. Terima kasih Bu ya sudah bersedia berbincang dengan saya. Ketemu besok di hari Selasa dalam supervisi akademik. Oke, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar? Semangat. Oke, sebelum belajar agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya, untuk diri kita sendiri dan untuk masa depan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Abdul Rahman, Bida Nabila, Afrika, Aulia Ramadhani, Ayu Widayanti. Baik. Ada yang punya keluhan? Ada yang punya
berapa menit nggak apa-apa. Maksudnya nih kan, tidak boleh Boleh main HP, boleh main HP dalam pelajaran. nggak apa-apa ketika belajar. Menurut kalian itu tindakan itu baik nggak? Baik. Manfaatnya buat kalian apa? Lebih Banyak. belajar. Oke, hari ini kita bahas kelanjutan yang kemarin, yaitu pengertian teks anekdot. Teks anekdot sudah dibahas kemarin sampai ke strukturnya, ya. Tentang analisis video. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan melihat video yang ditayangkan, kalian dapat memahami gagasan yang ada di dalam video tersebut. Anekdot adalah cerita yang bertujuan untuk membuat kritik secara halus agar teks lebih bermakna dibaca. Oke, berarti setelah melihat video tersebut, kalian analisis. Nanti dikerjakan bareng-bareng. Di situ dari pertanyaan kelompok Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tabel analisis video yang telah kita tonton tadi. Oke, dari perkenalan nama dulu. Sini. Halo, saya Nadia. Saya Naila. Saya Monika. Saya Cinta. Saya Cidet. Oke, langsung ke struktur teksnya. Yang pertama, kita langsung ke orientasi. Inti cerita, tokohnya cowok dan cewek. Sikap, dalam cerita tersebut cowok memberikan nasihat, dan dalam cerita tersebut cewek memiliki karakter yang inti cerita. Karena dia sering main game dari pagi ketemu malam ketemu pagi. Kalau nembak cowok, jangan nembak cowok di depan publik. Kalau mau memilih baju, diangkat dulu, baru diambil. Terus jarang ganti baju dan jarang mandi. Lanjut ke reaksi. Main game itu ngira-ngira, jangan terlalu kecanduan terhadap game. Pikir masa depan, bahagiain orang tua. Yang pertanyaan, kita tuh apa yang diangkat pagi sampai malam, malam sampai pagi. Lemari pakaian selalu berantakan, jarang merapikan lemari dan kamar. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pelajaran ini menurut kalian bagaimana? Seru. Oke, itu baru apa yang kalian dapatkan? Yang boleh malas-malas lagi, terus Jadi yang sederhana kami rajin. berpenampilan rapi. Rapi itu nggak cuma di badan saja, tapi di rumah, di kamar, dan dimanapun kita berada harus tetap rapi. Untuk tugas selanjutnya, ini masih berkaitan seperti sama kayak video tadi. Jadi tugasnya boleh kalian membuat dialog sama kayak contoh di buku, boleh membuat video seperti contoh tadi. Ya, boleh video, boleh teks. Jadi kayak cerita pendek. Jangan lupa tugasnya ya. Rajin belajar di rumah. Ini yang pertama, setelah kalian melihat video tersebut, kalian bisa mengerti kan apa itu orientasi, mengerti apa itu yang namanya kode, apa itu namanya komunikasi.